Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas AIS dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Taswanda akan mempresentasikan sebuah penelitian terkait AI dengan judul Peran Kecerdasan Buatan dalam Memprediksi Tingkat Kemacetan Transportasi Publik. Penelitian ini dibuat secara kelompok yang terdiri dari Raffi Ahmad Jain, Septian Pratama, Romdoni Setiawan, dan Sri Sulasmi. Latar belakang dari penelitian ini dibuat antara lain dengan berkembangnya konsep Internet of Things atau IoT, kendaraan darat kini dapat terhubung dengan infrastruktur dan kendaraan lain, memungkinkan komunikasi antar kendaraan atau vehicle to vehicle, V2V, dan komunikasi kendaraan ke infrastruktur. Hal ini mendukung terciptanya ekosistem transportasi cerdas atau Intelligent Transportation System atau ITS, yang dapat meningkatkan efisiensi lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana model naive Bayes dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kemacetan lalu lintas berdasarkan variabel-variabel seperti waktu, hari dalam seminggu, kondisi cuaca, dan data volume lalu lintas. Penelitian ini akan mengeksplorasi penerapan model naive Bayes dalam klasifikasi tingkat kemacetan lalu lintas dan mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang berpengaruh. 2. Seberapa efektif jaringan syaraf tiruan atau ANN dalam menangkap pola non-linier dan kompleks dalam data lalu lintas untuk memprediksi tingkat kemacetan. Penelitian ini akan mengkaji kemampuan ANN dalam memodelkan hubungan non-linier dalam data lalu lintas dan menilai keakuratan prediksi kemacetan yang dihasilkan oleh model ini. 3. Bagaimana kombinasi model naive Bayes dan jaringan syaraf tiruan atau ANN dapat meningkatkan akurasi dan kehandalan prediksi tingkat kemacetan lalu lintas. Penelitian ini akan menganalisis hasil prediksi dari kedua model secara terpisah dan sebagai kombinasi untuk menentukan apakah pendekatan hibrida dapat memprediksi yang lebih akurat dan handal dalam membandingkan penggunaan model tunggal. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah 1. Mengaplikasikan model naive Bayes untuk klasifikasi tingkat kemacetan lalu lintas berdasarkan variabel-variabel waktu, hari dalam seminggu, kondisi cuaca, dan data volume lalu lintas. 2. Mengevaluasi efektivitas jaringan syaraf tiruan atau ANN dalam memprediksi tingkat kemacetan lalu lintas dengan menangkap pola non-linier dan kompleks data dalam lalu lintas. 3. Menganalisis kombinasi model naive Bayes dan jaringan syaraf tiruan untuk meningkatkan akurasi dan kehandalan prediksi tingkat kemacetan lalu lintas. Landasan teori. 1. Naive Bayes untuk klasifikasi tingkat kemacetan lalu lintas. Model naive Bayes adalah algoritma klasifikasi yang didasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi kemandirian atau independensi antar fitur. Model ini sering digunakan untuk kesederhanaannya dan efisiensi dalam komputasi, terutama ketika menangani dataset besar. 2. Jaringan syaraf tiruan. Dalam memprediksi kemacetan lalu lintas, jaringan syaraf tiruan atau ANN adalah model komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. ANN terdiri dari lapisan neuron atau yang terhubung dengan bobot tertentu yang dapat belajar dari data melalui proses pelatihan. Model ini sangat efektif dalam menangkap pola nonlinier dan kompleks dalam data, membuatnya sangat cocok untuk aplikasi yang melibatkan prediksi dengan banyak variabel interaksi. 3. Kombinasi naive Bayes dan jaringan syaraf tiruan atau ANN untuk memprediksi kemacetan lalu lintas. Pendekatan hibrida yang menggabungkan model naive Bayes dan ANN dapat menawarkan keuntungan dari kedua model. Naive Bayes dengan kemampuannya yang cepat dan efisien dalam mengklasifikasikan data berdasarkan probabilitas dapat digunakan sebagai tahap awal untuk memberikan klasifikasi kasar atau probabilitas awal tingkat kemacetan. Kemudian, hasil klasifikasi ini dapat menjadi input tambahan bagi ANN yang
akan melakukan prediksi lebih mendetail dengan mempertimbangkan pola nonlinier dan kompleks dalam data. Objek penelitian. 1. Klasifikasi tingkat kemacetan dengan model naive Bayes. Meneliti efektivitas model naive Bayes dalam mengklasifikasikan tingkat kemacetan lalu lintas berdasarkan variabel-variabel waktu, hari dalam minggu, kondisi cuaca, dan volume lalu lintas. 2. Memprediksi kemacetan lalu lintas menggunakan jaringan saraf tiruan atau ANN. Mengevaluasi kemampuan jaringan saraf tiruan atau ANN dalam memprediksi tingkat kemacetan lalu lintas dengan menangkap pola non-linier dan kompleks dalam lalu lintas data. 3. Kombinasi model naive Bayes dan jaringan saraf tiruan atau ANN untuk memprediksi kemacetan. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana hasil klasifikasi dari naive Bayes dapat digunakan sebagai input tambahan bagi ANN dan dampaknya terhadap akurasi prediksi kemacetan. 4. Pengaruh variabel eksternal terhadap prediksi kemacetan dengan model naive Bayes dan ANN. Penelitian ini dampak variabel eksternal seperti kondisi cuaca, event khusus, atau konstruksi jalan terhadap prediksi kemacetan lalu lintas menggunakan model naive Bayes dan ANN. Metode penelitian. 1. Klasifikasi tingkat kemacetan dengan model naive Bayes. Pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif. 2. Prediksi kemacetan lalu lintas menggunakan jaringan saraf tiruan atau ANN. Pendekatan penelitian kuantitatif eksperimental. 3. Kombinasi model naive Bayes dan jaringan saraf tiruan atau ANN untuk memprediksi kemacetan. Pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif eksperimental. 4. Pengaruh variabel eksternal terhadap prediksi kemacetan dengan model naive Bayes dan ANN. Pendekatan penelitian kuantitatif eksperimental. Metode penelitian. 1. Pengumpulan data. Mengumpulkan data histori lalu lintas, termasuk variabel waktu, hari dalam 1 minggu, kondisi cuaca, volume lalu lintas, dari sumber data yang relevan, seperti Dinas Perhubungan, Lembaga Meteorologi, dan data GPS. 2. Processing data. Menyiapkan data yang dibutuhkan untuk pelatihan dan uji coba. 3. Modeling. Membangun model naive Bayes dan ANN. 4. Evaluasi. Menggunakan metode validasi silang atau cross validation untuk mengevaluasi akurasi model. Menggunakan set pengujian untuk mengevaluasi akurasi model. Hasil penelitian. Untuk akurasi model naive Bayes, data target, Y-train, dan Y-test dikategorikan menjadi 3 kelas, rendah, sedang, dan tinggi. Kode kategori kemudian digunakan sebagai nilai target untuk pelatihan dan pengujian. Fitur X-train dan X-test distandarisasi menggunakan standar scalar yang merupakan langkah opsional tetapi seringkali membantu dalam meningkatkan performa model naive Bayes dengan memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama. Akurasi model naive Bayes yang dilatih adalah 0,90 atau 90%. Ini berarti 90% dari prediksi model pada data uji adalah benar. 2. Pada awal pelatihan atau epoch 1, loss untuk data pelatihan training loss adalah 0,2049. Sedangkan loss untuk data validasi atau validation loss adalah 0,0519. Ini menunjukkan bahwa model awalnya memiliki error yang cukup tinggi, tetapi berkurang signifikan setelah satu epoch, dari epoch 2 hingga epoch 10. Terlihat penurunan yang konsisten pada training loss dan validation loss. Misalnya pada epoch 10, training loss turun menjadi 0,0259 dan validation loss menjadi 0,027.
Penurunan ini menandakan bahwa model semakin baik dalam menyesuaikan diri dengan data selama pelatihan, memperbaiki kemampuan prediksi. 3. Setelah epoch 10, training loss dan validation loss terus mengalami penurunan tetapi dengan laju yang lebih lambat. Misalnya, pada epoch 20, training loss adalah 0,0164 dan validation loss 0,0205. Terdapat beberapa fluktuasi kecil pada validation loss setelah epoch 20. Namun, secara keseluruhan, nilai validation loss tetap stabil dan tidak meningkat secara signifikan, menunjukkan bahwa model ini tidak mengalami overfitting, yang berarti pada epoch 50, training loss mencapai 0,0120 dan validation loss turun menjadi 0,0120, menunjukkan bahwa model telah berhasil dilatih dengan baik. Evaluasi pada data uji atau tes data menunjukkan mean square error atau MSE sebesar 1,42 yang merupakan metrik untuk mengukur error rata-rata kuadrat dan prediksi model. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara keseluruhan hasil evaluasi model LDA menunjukkan bahwa kinerjanya cukup baik tetapi masih dapat ditingkatkan. Nilai perplexity atau koherensi yang negatif dan mendekati 0,5 menunjukkan bahwa model kita sudah cukup baik dalam memprediksi data dan menghasilkan topik-topik yang masuk akal. Untuk meningkatkan hasil ini dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut. 1. Evaluasi tambahan. Sebaiknya dilakukan evaluasi tambahan menggunakan metrik lain seperti mean absolute error dan R-square untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang performa model. 2. Hyperparameter tuning. Melakukan penyetelan hyperparameter lebih lanjut bisa membantu untuk mengurangi error lebih lanjut. Data argumentasinya adalah menambah variasi atau jumlah data. Pelatihan dapat membantu model untuk generalisasi lebih baik terhadap data yang tidak terlihat sebelumnya. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian yang kami buat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga penelitian ini membawa manfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.